Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun Ya pun. izin kepada ibu kepala sekolah beserta bapak ibu dewan guru ingin sedikit menyampaikan dari pendidikan inklusi tahap mahir yang dimana di Waikanan itu ada 2 guru, satunya satunya Pak Indra dari SMP 3 Baradatu yang mewakili Waikanan di Provinsi Lampung. Bapak Ibu, pendidikan inklusi tahap mahir ini banyak sekali tugas yang harus membuat teks video dan mengimplementasikannya di dalam kelas. Untuk tugas kali ini saya mengambil tema pendidikan inklusi itu membangun kesetaraan dalam pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu izin pertanyaan yang muncul dalam suatu penelitian itu bagaimana inklusi itu meningkatkan suatu pembelajaran di kelas kita. Inklusi ini mohon maaf tanda kutipnya bukan anak yang cacat saja ya Bapak Ibu, dalam arti anak yang pintar itu juga inklusi karena memiliki kebutuhan khusus dalam pembelajarannya. Terus anak yang selalu mencari perhatian itu anak inklusi itu berbagai jenis. Mereka yang punya permasalahan pribadi dalam keluarga pun itu membutuhkan perhatian tersendiri bagi kita. Pada kali ini kita adalah fokus pada kualitas pembelajaran, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang mengaitkan dan atau mengintegrasikan pendidikan inklusi dalam pembelajaran kita. Contohnya kelas saya, kelas 5 itu inklusinya ada 5 anak, 2 itu intelektual atau intelijensia, yang satu memiliki inklusi kebutuhan dalam kebutuhan pribadinya, memiliki suatu penyakit yang tidak bisa dengan mendengarkan atau mendapatkan suara-suara keras, dan yang satunya itu butuh perhatian. Sebenarnya dia mampu tapi dia butuh perhatian. Perkembangan sosial semua siswa dalam inklusi ini kita didapatkan untuk bagaimana sosial mereka itu terbentuk tanpa melakukan diskriminasi terhadap satu dengan yang lain. Ini adalah metode dalam suatu pengumpulan bukti penelitian yang saya ambil dari beberapa jurnal, yaitu kajian literatur sistematis menggunakan database akademik, ada analisis studi empiris di jurnal Peer Treatment, dan yang terakhir adalah evaluasi praktik terbaik inklusi internasional. Di dalam ini ada temuan-temuan ini grafik ini saya ambil dari penelitian di internet yang sudah ada. Saya tidak berani mengambil data saya sendiri karena saya sendiri tidak melakukan penelitian yang berjangka panjang, hanya penelitian di kelas saya. Dari 2022 sampai 2025 ini anak inklusi di Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dari 2025 itu kitaran sampai 14% dari jumlah siswa seluruh Indonesia, sampai di 2025 itu mencapai 1/4 lebih anak inklusi di Indonesia. Di sini adalah bagian keuangannya, bagaimana database ini dituangkan dalam diagram lingkarannya, perbandingan hasil pendidikan di suatu pendidikan itu ada data berdasarkan Aniskau dan Sandil di 2010, diagram perbandingan capaian akademik dan sosial siswadi sekolah inklusi yang reguler. Dampaknya Bapak Ibu, di sini kita dari pembelajaran inklusi tadi dapat menerapkan diferensiasi pembelajaran. Nah, ini yang berkaitan dengan PM tadi, diferensiasi. Terus kolaborasi itu juga di PM akan mengolaborasikan beberapa, tapi guru SD ini
kolaborasinya hanya dengan teman sejawat. Untuk di bidang pakar-pakarnya seperti bimbingan konseling, guru-guru yang lain belum mumpuni kalau tingkat SD di, apalagi SD di Wekangan. Kalau SD IT di kota mungkin sudah ada berbasis guru BK masing-masing. Nah, implikasi pengembangan sekolah inklusi yaitu nanti kolaborasi guru dengan orang tua terutama Bapak Ibu. Yang saya lakukan ini khusus saya memanggil orang tuanya Rizky itu sampai saya pernah screenshot ngasih WA saya marah-marah, bukan marah dalam arti alasannya anak itu nggak masuk itu selalu sama Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang benar-benar sakit, saya juga mengalami, ya saya maklumi. Tapi kalau setiap izin sakit saya minta surat keterangan dari dokter. Kalau sampai 2 bulan 3 bulan memang izinnya sakit terus, setidaknya kan pernah dirawat dari pihak dokter bidan atau apa, keluarkanlah surat sakit itu kalau memang anaknya benar-benar sakit. Kalau memang benar-benar sakit saya memaklumi Pak kalau sakit, karena saya juga merasakan sakit itu kalau nggak bisa bangun juga. Tapi ini enggak, selalu izinnya sakit, kalau ditegur besok berangkat, besok masuk, tapi enggak ada, sampai sekarang itu enggak ada. Dan terakhir kemarin itu beliau WA itu, besok sudah ulangan Pak. Kenapa Bu? Tanya besok sudah ulangan. Rizky kemana Bu? Maaf Pak, Rizky masih sakit. Maksud saya kalau memang kembali lagi, kalau memang benar-benar sakit berbulan-bulan, tolonglah berikanlah setidak-tidaknya. Jadi orang tua kan pasti dirawat, disuntikkan kemana kan. Tapi kalau jadi alasan, nanti yang kasihan kan anaknya. Apalagi katanya sekarang dapur itu akan terkunci untuk susah pindah. Kita mengizinkan pindah, tapi kalau aplikasi tidak mengizinkan pindah kan kasihan kan. Nanti tuntutannya di kelas 6. Di kelas 6 ini akan menjadi ada TKA. TKA itu adalah nilai murni dari anak, karena kita tidak bisa memberikan sesuatu apapun kecuali sebelum TKA memberikan suatu pembelajaran yang dibutuhkan. Ini Bapak Ibu, kolaborasi orang tua itu di kelas saya sangat-sangat susah sekali. Ditelepon kadang nggak diangkat, habis nelpon, ditelepon balik nggak diangkat. Terus ada infrastruktur aksesibel. Itu kalau ini infrastruktur ini berkaitan dengan kebutuhan keseharian anak. Contoh kalau di kampung-kampung sekolah kamu banyak belum ada. Kalau anak itu sempat kursi roda disediakan jalan tempat untuk kursi roda. Kalau yang tunanetra disiapkan dongkrak untuk berjalan. Itu kalau kita belum menghubungi, tapi kita punya sumber daya alam yang tersendiri, dan di kebetulan di SD kita tidak ada sampai inklusi di bidang itu. Budaya sekolah yang inklusi. Nah ini yang sering terjadi, bahwa budaya inklusi di sekolah itu masih sering terucap oleh anak satu dengan yang lain jika anak itu berbeda. Saya tidak memungkiri, di kelas saya juga sering dikatakan mungkin niat mereka bercanda, benar. Kita juga memaklumi, tapi mungkin kadang-kadang sekarang ini bahasanya sedikit-sedikit saya dibully dan sebagainya. Tapi kadang-kadang anak itu sendiri juga sering bercanda dengan temannya yang mirip. Tapi nanti kalau dikatakan digantian kamu bully saya juga kamu. Bahasa kerennya sekarang lagi trendingnya bully membuli. Nah kita singkirkan itu sehingga mereka berusaha untuk menyamaratakan semuanya sama. Anak itu mau seperti ini untuk pelayanannya harus sama, dan mengajarkan ke temannya supaya bisa menerima teman itu apa adanya. Nah, ini bukti penelitian dari beberapa pakar yang memang mereka sudah pada pakarnya, sehingga kita nanti bisa copy paste, meniru sedikit dari beliau-beliau yang sudah memiliki kepakaran di bidang inklusi. Demikian Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan. Sekiranya nanti kita bisa sharing bersama di dalam pembelajaran inklusi, karena kita semua akan menjadi guru bimbingan konseling atau konselor di bidang guru SD. Dan nanti kita apa yang menjadi temuan-temuan, jangan pernah merasa tidak bisa menyelesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan, nanti kita bekerja sama satu guru dengan guru yang lain. Ada di sini ada
Pak Tum yang sudah memahami karakter-karakter anak dari zaman kami masih dalam kandungan mungkin ya. Pak Tum sudah menjadi guru, jadi lebih paham, lebih fasih dan sebagainya. Ada Pak Agus yang pengalaman juga luar biasa, ada Ibu Andiani dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.